Pernah nggak sih Anda merasa semakin keras Anda mengejar kebahagiaan, kok rasanya dia malah makin menjauh? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah ide yang menarik banget menggapai bahagia sejati. Bahwa kebahagiaan sejati itu bukan dikejar, tapi ditemukan di dalam diri kita sendiri. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya agak nyelekit ya. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Kita semua kan pengen bahagia. Tapi gimana kalau selama ini arah lari kita itu keliru? Gimana kalau rumah mewah, jabatan keren, dan tumpukan uang itu ternyata bukan jawaban akhirnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, bagian pertama ini bakal ngebongkar sesuatu yang mungkin tanpa sadar udah memerangkap kita semua. Kita sebut saja jebakan kebahagiaan modern. Ini kedengarannya familiar banget kan? Kita tuh kayak lari di roda hamster, terus-terusan ngejar satu hal lagi yang kita pikir bakal bikin kita bahagia. Nanti kalau udah promosi, pasti bahagia. Nanti kalau udah beli mobil baru, pasti bahagia. Anehnya, garis finishnya itu kayak fata morgana, selalu geser tiap kali kita hampir sampai. Nah, inilah inti dari jebakan modern itu. Dan kutipan dari Ahmad Shokib ini dia kuncinya. Ini bukan sekedar kata-kata manis di atas kertas loh. Ini tuh revolusi cara berpikir. Coba bayangin, kalau sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, itu artinya kita nggak perlu lagi lari keluar. Kita cuma perlu belajar untuk nengok ke dalam. Jadi gimana dong caranya kita menavigasi dunia batin kita ini? Alat pertama kita adalah sebuah kompas psikologis. Yuk kita lihat apa kata ilmu pengetahuan tentang pikiran dan emosi yang bisa memandu kita menemukan kebahagiaan. Coba dilihat perbedaannya di sini. Di kiri, pendekatan Freud rasanya kayak lagi ngimbangin beban berat di kepala. Terus di kanan, pendekatan Martin Seligman, nah ini rasanya kayak lagi nanam bunga. Ini pergeseran yang gede banget. Dari yang tadinya cuma sekedar gimana caranya supaya nggak depresi, jadi gimana caranya supaya kita benar-benar berkembang. Seligman ngajak kita fokus buat bangun kekuatan, kayak rasa syukur dan harapan, bukan cuma nambal kelemahan. Jadi, intinya dari psikologi positif tuh gini, kebahagiaan itu ternyata kayak otot. Bukan sesuatu yang udah dari sananya kita punya atau enggak, tapi sesuatu yang bisa kita latih. Sama kayak kita pergi ke gym buat melatih fisik, kita juga bisa melatih pikiran kita dengan bersyukur, berpikir positif, dan memaafkan untuk ngebangun otot kebahagiaan yang lebih kuat. Oke, kalau psikologi itu kompasnya yang bantu kita navigasi medan batin, maka spiritualitas ini bintang utaranya, panduan abadi yang nunjukin kemana arah tujuan akhir kita, kedamaian sejati. Yuk kita kenalan sama konsep pertama, sa'adah. Ini tuh kebalikannya banget dari kebahagiaan roda hamster yang tadi kita bahas. Sa'adah itu bukan rasa senang sesaat pas dapat notif paket Anda telah tiba, tapi sebuah ketenangan mendalam yang Anda rasakan pas merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Selanjutnya ada ridho. Ini bukan pasrah yang negatif ya, tapi menerima dengan ikhlas dan lapang dada. Contohnya gini, pas Anda lagi kejebak macet total. Daripada misu-misu dan marah-marah, Anda justru menerima situasinya. Terus mikir, oke ya udah macet, waktunya dengerin musik atau nelpon orang tua. Nah, itu dia ridho sedang beraksi, menemukan kedamaian di tengah situasi yang nggak bisa kita kendalikan. Dan yang ketiga, qanaah. Ini nih senjata pamungkas buat ngelawan jebakan modern. Ini adalah seni merasa cukup. Alih-alih nanya, apalagi ya yang gue belum punya, qanaah ngajak kita nanya, wah, apa aja ya yang udah gue punya dan bisa disyukuri sekarang? Pergeseran kecil dalam pertanyaan ini bisa mengubah segalanya. Oke, teori psikologi dan spiritualitas kedengarannya keren, tapi emang beneran bisa dipraktekin di dunia nyata? Tentu aja bisa. Yuk, kita lihat beberapa contoh legendaris yang hidupnya benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip ini. Gandhi benar-benar nangkep esensinya dengan sempurna, keselarasan. Coba bayangin deh betapa tenangnya hidup kalau nggak ada lagi perang di dalam diri sendiri. Ketika apa yang Anda yakini, apa yang Anda ucapkan, dan apa yang Anda lakukan, semuanya nyambung dalam satu harmoni. Itulah kebahagiaan yang lahir dari integritas diri. Dan mungkin contoh yang paling luar biasa adalah Nelson Mandela. Bayangin, 27 tahun di penjara. Dia punya semua alasan di dunia ini buat benci dan balas dendam. Tapi apa yang dia pilih? Memaafkan. Dengan memaafkan, dia bukan cuma membebaskan satu negara, dia membebaskan dirinya sendiri. Ini bukti nyata kalau kebahagiaan sejati itu nggak bisa dirampas oleh keadaan di luar kita. Dari Nabi Adam, Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, ada satu benang merah yang sama. Kebahagiaan mereka tuh nggak datang dari hidup yang gampang tanpa masalah. Justru sebaliknya, kebahagiaan mereka lahir dari perjalanan batin, dari mengakui kesalahan, dari ketundukan total, dan dari memancarkan cinta serta kesabaran.
Ini membuktikan kalau resep bahagia ini udah ada sejak ribuan tahun lalu. Oke, kita udah dapat banyak banget teori dan inspirasi. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana cara kita memulainya? Yuk kita rangkum semuanya jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda coba hari ini juga. Nah, ini dia peta jalan praktisnya. Lihat deh kelima langkah ini. Nggak usah pusing harus ngelakuin semuanya sekarang juga. Coba pilih satu saja yang paling kena di hati Anda hari ini. Mungkin mulai dari melatih rasa syukur, atau mungkin berhenti membanding-bandingkan diri di media sosial. Ingat, ini bukan lomba lari. Ini adalah perjalanan selangkah demi selangkah. Dan ini mungkin ide yang paling penting dari semuanya. Kebahagiaan itu bukan piala di garis finish, teman-teman. Kebahagiaan adalah pemandangan indah yang kita nikmati selama perjalanan. Kebahagiaan adalah proses menjadi lebih bijak, lebih baik, dan hidup lebih bermakna setiap harinya. Pada akhirnya, semua kembali ke satu hal ini. Kebahagiaan sejati bukan pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita memaknai kehidupan. Jadi, ini bukan tentang apa yang menimpa kita, tapi tentang cerita apa yang kita pilih untuk kita bisikkan ke diri sendiri tentang hal itu. Disitulah kekuatan kita yang sesungguhnya berada. Jadi, pertanyaan terakhir ini bukan dari saya, tapi buat Anda. Lupain dulu rencana-rencana besar, lupain kata nanti, coba pikirkan hari ini. Apa satu langkah paling kecil yang bisa Anda ambil sekarang juga untuk memulai perjalanan ini? Pilihannya ada di tangan Anda.